Salam Pramuka. Berjumpa lagi dengan Belajar Pramuka Daring bersama Kak Antoni. Hai adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Pada hari ini kita akan belajar mengenai navigasi darat Pramuka. Pengertian navigasi darat. Navigasi darat adalah kemampuan untuk menentukan arah mata angin dan letak suatu tempat dengan bantuan alat atau pengamatan lingkungan sekitar. Cara mengetahui arah mata angin. Cara pertama yaitu menggunakan alat. Alat pertama adalah kompas bidik. Alat yang kedua adalah membuat kompas sederhana dengan memanfaatkan gaya magnetis pada jarum jahit yang diletakkan di atas gabus dan diterapungkan di mangkok yang berisi air. Kemudian alat ketiga adalah kompas pada aplikasi HP. Kemudian cara yang kedua yaitu mengamati lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melihat arah matahari terbit sebagai arah timur dan matahari tenggelam sebagai arah barat. Selanjutnya, melihat bayangan di pagi hari sebagai arah barat dan bayangan di sore hari sebagai arah timur. Yang ketiga, melihat tumbuhnya pohon muda yang lebih condong ke timur untuk mencari sinar matahari. Yang keempat, melihat tumbuhnya lumut yang cenderung tumbuh di bagian barat pohon. Yang kelima, melihat letak mihrab atau tempat imam sholat di Masjid Indonesia sebagai arah barat atau barat laut. Yang keenam, melihat batu nisan pada makam muslim di Indonesia yang condong ke arah utara dan selatan. Dan yang ketujuh, melihat rasi bintang tertentu sebagai penunjuk arah di malam hari. Contohnya, Ursa Mayor atau biduk yang menunjukkan arah utara, Orion yang menunjukkan arah barat, Scorpio atau kalajengking menunjukkan arah tenggara atau timur, dan rasi bintang Crux yang menunjukkan arah selatan. Cara yang ketiga adalah bertanya kepada warga sekitar. Cara ini lebih aman dan mudah dipercaya, sambil mengakrabkan diri dengan warga sekitar. Cara mengetahui letak atau tempat kita berada. Yang pertama, yaitu memanfaatkan pembacaan denah atau peta dengan bantuan kompas bidik dan skala peta. Cara kedua, menentukan lokasi dengan menggunakan teknologi Google Maps yang terhubung dengan internet. Cara ketiga, dalam menentukan lokasi kita bisa memanfaatkan GPS yang terhubung dengan satelit. Cara keempat, yaitu bertanya kepada warga lokal yang lebih memahami daerah tersebut agar kita tidak tersesat. Manfaat menguasai navigasi darat bagi pramuka. Yang pertama, mampu menentukan arah mata angin di alam bebas. Yang kedua, mengurangi risiko tersesat karena buta arah. Yang ketiga, sebagai bekal survival atau bertahan hidup di alam bebas. Dan yang keempat, sebagai pembelajaran menarik di alam bebas. Kegiatan pramuka yang memanfaatkan kemampuan navigasi darat. Yang pertama adalah penjelajahan. Kegiatan kedua yaitu membuat peta pita selama perjalanan dengan menyertakan nomor, waktu berangkat, arah tempat kita melangkah, jarak melangkah, apa yang ada di sebelah kiri rute, apa yang ada di sebelah kanan rute, dan keterangan gambar. Yang ketiga, membuat denah dan peta perjalanan. Denah dan peta perjalanan ini dibuat berdasarkan peta pita yang dibuat menjadi denah dan peta perjalanan seperti ada di gambar. Yang keempat, menggambar panorama alam dengan arsiran tertentu yang membedakan antara objek alam satu dengan objek alam lainnya. Dan yang kelima, membuat kompas sederhana yang terbuat dari jarum, magnet, gabus, mangkok berisi air. Kalian tadi telah mengikuti materi tentang navigasi darat di pramuka. Kuis hari ini, 1. Apa saja alat yang bermanfaat untuk menentukan arah? 2. Apa saja tanda alam yang membantu menentukan arah? 3. Apa saja alat yang membantu menentukan lokasi? Tulis jawabanmu di kolom komentar YouTube dalam waktu 1 minggu. Terima kasih telah mengikuti kegiatan pramuka pada hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kalian semuanya. Kakak akhiri, salam pramuka.